Hai Sobat Fisika Asik, ketemu lagi dengan saya di channel Fisika Asik, channel yang akan membahas tentang materi dan soal fisika SMA terupdate. Pada kali ini saya akan membahas tentang energi dan daya listrik. Kita lihat videonya. Energi dan daya listrik. Energi listrik diperoleh dari rumus W sama dengan Q kali V, di mana Q itu adalah muatan listrik, V adalah beda potensial. Nah, karena muatan listrik itu adalah I kali T, maka W itu bisa kita ganti dengan I kali T kali V, atau kita tuliskan VIT. Energi listrik berarti bergantung kepada beda potensial, arus yang mengalir, dan waktu. Nah, kita lihat W itu adalah energi listrik dalam satuan Joule, Q muatan listrik dalam Coulomb, V beda potensi listrik dalam volt, I arus listrik ampere, dan T adalah waktu dalam sekon. Nah, kita juga bisa menurunkan rumus energi listrik dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, sehingga ketika W sama dengan VIT, itu bisa diganti I kali R untuk V-nya kali I kali T. Sehingga I-nya jadi I kuadrat kali R kali T. Ya. Atau ketika W itu sama dengan VIT, I-nya bisa diganti dengan V per R. Maka jadilah V kali V per R kali T. Jadilah W-nya sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, di mana R itu adalah hambatan listrik dalam satuan Ohm. Daya listrik. Nah, daya listrik itu sebenarnya adalah energi listrik persatuan waktu, W per T. Nah, karena W-nya itu adalah sama dengan VIT, maka bisa diganti VIT per T. Nah, T per T hilang ya. Jadilah P itu adalah V kali I. Beda potensial kali kuat arus. Nah, sehingga rumus daya listrik itu seperti rumus energi listrik dibagi T, jadi T-nya hilang. Jadi V kali I, bisa juga I kuadrat R, atau bisa juga V kuadrat per R. Itu adalah rumus daya listrik. Nah, kalau kita lihat di sini, P itu adalah daya listrik, satuannya watt. Nah, watt itu bisa diganti joule per sekon, ya. Kemudian energi listrik yang besar itu biasanya kWh, misalkan listrik di rumah-rumah, itu adalah kilowatt hours dalam satuan jam, ya, di mana 1 kWh itu adalah 1 kilo itu 1000 watt, kilowatt itu 1000 watt, hours itu adalah 3600 kon. Sehingga kalau dihitung adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 watt sekon. Watt sekon itu adalah joule. Nah, jadi listrik rumah-rumah itu menggunakan satuan kWh. Kenapa? Karena kalau kita pakai satuan joule, angkanya sangat besar, ya. Jadi digunakan rumus satuan kWh. Nah, kita lihat suatu contoh di sini. Sebuah hambatan sebesar 360 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt dalam waktu 3 menit di sini, ya, 3 menit. Berapa energi yang diserap oleh hambatan tersebut? Jadi ada R, ada V, ada T. Jadi kita pakai rumus energinya pakai V kuadrat per R kali T. Ya. Jadi V kuadrat kali T per R. 120 kuadrat dikali T-nya 3 kali 60 detik, ya, 3 menit itu, dibagi 3360. Sehingga sama dengan itu hasilnya adalah 7200 Joule atau 7,2 kilojoule. Nah, contoh yang lain di sini. Kita punya lampu listrik, beda potensial 120 volt. Arus listriknya 1 ampere. Biaya energi listrik per kWh misalkan saja ini Rp1.500. Berapa biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan? Kalau setiap hari itu lampu menyala 8 jam. 1 bulannya 30 hari. Nah, jadi kita hitung waktunya itu 8 kali 30. Ya, 8 jam kali 30 hari. Jadi waktunya dalam jam. Nah, energi yang diserap oleh lampu dalam sebulan
Pakai rumus VIT. 120 kali 1 kali T-nya 8 kali 30. Kalau dihitung adalah 28.800 WH atau 28,8 kWh. Nah, biaya yang harus dibayarkan tentu saja 28,8 kWh itu dikalikan Rp1.500. Hasilnya Rp43.200. Jadi, pembayaran listrik itu bergantung kepada pemakaian listriknya berapa joule atau berapa kWh. Nah, kWh itu ditentukan oleh waktunya. Jadi kalau kita ingin menghemat listrik, diantaranya adalah membatasi waktu menyalanya peralatan listrik. Ya. Jadi semakin sebentar maka energi yang digunakan lebih sedikit. Ya. Kita lanjut lagi, di sini contoh yang berikutnya. Sebuah lampu pijar 60 watt 120 volt. Jadi dia dayanya 60 watt kalau dipasang pada 120 volt. Nah, sekarang dipasang pada 240 volt. Nah, ini nggak sesuai tegangannya sebenarnya ya. Nah, arus yang mengalir pada lampu dan daya lampu sekarang ketika dialiri arus listrik 240 volt itu berapa arusnya ya. Dayanya berapa? Nah, kita hitung nih. Hambatan lampu kita hitung dulu, yaitu dari V kuadrat per R. Jadi dari 120 volt dibagi 60 watt ini. Ya, jadi 240 ohm. Ya. Hambatan lampu tidak akan berubah walaupun tegangannya dirubah. Karena hambatan lampu itu bergantung kepada filamen dari lampu tersebut. Nah, sehingga arus yang mengalir kalau pada tegangan 240, ya 240 bagi 240 seperti hukum Ohm, ya 1 ampere. Nah, arus yang mengalir pada tegangan 240 volt itu adalah 1 ampere. Dan dayanya dihitung dari I kuadrat kali R. 1 kuadrat kali 240. 240 watt. Nah, sepertinya menguntungkan ya. 60 watt bisa jadi 240 watt. Tapi kenyataannya lampu yang dirancang 60 watt 120 volt ini kalau dipasang di 240 itu akan putus ya, rusak. Karena apa? Mengeluarkan daya yang sangat besar, 4 kalinya kalau kita lihat di sini ya. Nah, jadi harus sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan. Jadi tidak boleh memasang pada tegangan yang tidak sesuai. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan share. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di komentar di bawah. Dan tunggulah video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Salam fisika asik.